Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Jeep adalah suatu brand yang spesial, suatu brand yang kuat, bahkan di Indonesia. Ini seperti odol, yang bahwa aslinya odol adalah brand pasta gigi. Jeep di Indonesia menjadi kata yang artinya SUV, JIP, diambil dari kata Jeep. Untuk Anda yang mobilnya sudah lunas atau selalu membeli mobil cash, lihat saja di BPKB. Ini adalah Jeep Wrangler JK. Pada video ini kami tidak membahas khusus Jeep JK, kami membahas Jeep. Kata Jeep adalah nama julukan yang diambil dari General Purpose Vehicle, disingkat menjadi GPV, yang akhirnya dipelesetkan menjadi Jeep. Sedikit sejarah mengenai Jeep. Tahun 1940, tentara Amerika mencari cara untuk mengganti suatu kendaraan yang sudah ratusan tahun digunakan untuk perang, yaitu kuda. Bukan kuda yang itu, maksudnya adalah kuda beneran. Akhirnya mereka memutuskan untuk membuka tender untuk proyek ini. Namun hanya dua yang merespon, yaitu Willys Overland dan American Bantam. Tapi Ford juga akhirnya ikutan karena merupakan pabrikan yang besar. Yang berhasil submit duluan sesuai spek yang diminta adalah Bantam. Padahal Bantam adalah pabrikan kecil yang hampir mati. Mereka mensubmit dengan Bantam BRC. Dengan dimensi yang cocok, kecil, wheelbase pendek, jago off-road. Setelah dites ternyata tentara Amerika juga suka. Namun mereka khawatir pabrikan sekecil Bantam bisa memenuhi kebutuhan mereka. Akhirnya mereka meminta Willys Overland untuk membuat dengan desain sasisnya Bantam. Jadi memang resmi, Bantam BRC adalah Jeep yang pertama. Kemudian Ford juga diminta membuat dengan desain sasis Bantam. Maka semua, Bantam, Willys, dan Ford masing-masing diminta membuat 1.500 unit untuk dites langsung di medan perang. Bantam BRC 40, Willys MA, dan Ford GP. Semua dari basic sasis American Bantam, tapi dengan cara yang berbeda-beda mendesainnya untuk keseluruhan mobil. Dan sesuai permintaan, yaitu beratnya sangat ringan. Akhirnya order utama yang besar jatuh ke tangan Willys, karena mereka sangat menyukai mesinnya yang bertenaga dan reliable. Yang menjadi standar desain untuk tentara Amerika saat itu yaitu model MB. Maka nama mobilnya menjadi Willys MB. Dan Ford mendapatkan yang kedua, yang disuruh bikin sama persis dengan Willys, tapi diberi nama Ford GPW. Dan untuk Bantam akhirnya hanya mendapat order membuat trailer, yang merupakan proyek dengan margin yang besar. Para tentara sangat mencintai Jeepnya, dan sepertinya sangat cocok sebagai pengganti kuda, sampai-sampai dibuat berbagai macam fungsi, serasa jadi tank untuk ngangkut senjata berat, serasa jadi ambulan untuk ngangkut orang sakit, serasa jadi perahu yang bisa dijadikan perahu atau dijadikan perahu darurat, serasa jadi kereta, dan serasa jadi pesawat. Namun yang pesawat adalah proyek yang gagal. Grill yang terkenal menjadi simbol Jeep itu sebenarnya diawali dari desain yang milik Ford, yang kemudian dipatenkan oleh Willys dengan 7 lubang, karena aslinya yang dari Ford adalah 9 lubang. Biar sedikit berbeda, jadi bisa dipatenkan. Willys Overland merupakan suatu pabrikan yang didirikan tahun 1908. Sebelum membuat Jeep, Willys Overland memproduksi mobil-mobil macam ini. Sempat menjadi pabrik mobil terbesar kedua setelah Ford. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Willys menghentikan produksi mobil lain dan hanya fokus dengan Jeep. Tentunya berbagai bentuk Jeep. Tapi pada video ini kami hanya membahas Jeep yang keturunan perang, bukan yang lain. Memakai sasis yang sama dengan yang dipakai perang, yaitu MB, adalah CJ, yang kepanjangan adalah Civilian Jeep. Tahun 1945 adalah tahun di mana kita merdeka, bersamaan dengan diawalinya produksi massal untuk CJ, yaitu CJ2A, dengan mesin Go Devil yang sama dengan yang dipakai perang, tapi ini untuk yang sipil. Untuk yang sipil bentuknya agak berbeda karena perlu penerangan yang lebih besar, maka lampunya lebih belok, yang membuat jadi agak aneh.
Dilanjutkan dengan CJ3A di tahun 1949 dengan sedikit perubahan. Mitsubishi juga memproduksi untuk polisi Jepang. Tahun 1952, Willys Overland mulai mencoba membuat spesies lain selain Jeep. Kemudian Jeep lanjut dengan CJ3B tahun 1953. Lisensi untuk CJ3B juga dibagi-bagikan ke Mitsubishi yang memproduksi barang ini sampai 1998 dan Mahindra dari India. Kelihatannya ini adalah cikal bakal adanya Jeepney. Ya, Jeepney adalah suatu transportasi umum di India. Di tahun yang sama, yaitu 1953, perusahaan Willys Overland dijual ke Kaiser Motor, suatu perusahaan yang dipimpin oleh orang yang namanya Kaiser. Pada tahun 1954 lahirlah Jeep CJ5 dengan tampang yang lebih modern dan pilihan mesin yang banyak pula. Yang kemudian lahir juga dilanjutkan dengan CJ5A, CJ6A, CJ6, CJ7, CJ8, Scrambler, CJ10, dan CJ10A. Banyak sekali pilihan-pilihan CJ, tapi ada juga yang selain CJ. Tapi pada video ini kami hanya membahas Jeep yang keturunan CJ. Pada tahun 1970, Kaiser bosan dengan pabrik mobil, kemudian menjual Willys Motor Company yang namanya sudah berubah menjadi Kaiser Jeep kepada AMC, American Motor Corporation, yang akhirnya AMC dibeli oleh Chrysler. Tunggu sebentar, coba mundur sedikit. Ini adalah CJ7. Mobil ini membawa kenangan indah di masa lalu kami, dan kami ingin Anda tahu seperti apakah CJ7. Sebelum kami tes CJ7 atau CJ7, mohon hentikan sementara video dan tekan tombol jempol ke atas. Subscribe channel Motomobi apabila belum. Ini adalah CJ7. Diproduksi dari tahun 1976 sampai dengan 1986. Mobil ini sangat terkenal di masanya seperti lambang kemacoan. Naik mobil ini pada masanya membuat wanita-wanita pada nempel. CJ7 yang kami tes ini merupakan CJ7 yang sudah rapih terbangun. Apabila Anda ingin punya CJ7 tapi tidak mau repot ngebangun, belilah mobil ini kalau belum laku. Ada di description video di bawah untuk kontak infonya. Bermesin inline 6 4200 cc dan seperti umumnya mobil Amerika, mobil ini mempunyai torsi yang lumayan besar di masanya. Karena cc yang besar, mobil ini juga dikenal haus. Tidak bisa ngelihat pom bensin nganggur, tapi keborosan itu bisa diakal-akalin mudah karena karburator masih sederhana. Dan CJ7 ini sudah dirubah memakai gearbox otomatis yang untuk aslinya. Shifternya pun di tangan. Rasa nyetirnya benar-benar seperti Jeep yang sebenar-benarnya. Ini adalah CJ dengan kondisi yang sempurna, tapi memang cukup repot nyetirnya. Skill nyetir Anda akan dites di sini. Memang sebaik apapun kondisi CJ, karena kombinasi sasis dan bodi dan rumah setir dan suspensi desain engineering zaman dulu, jadi agak susah nyetirnya. Kalau CJ yang kondisinya kurang baik, maka nyetir lurus saja sudah susah. Tapi yang ini enak. Salah satu yang agak tricky untuk memperbaiki CJ7 adalah remnya. Tapi CJ yang ini sempurna remnya. Tidak terlalu butuh jaga jarak dengan mobil depan seperti pada umumnya nyetir CJ. Suspensinya layaknya Jeep zaman dulu, keras. Kalau Anda terbiasa dengan mobil zaman sekarang, maka Anda akan tersiksa dengan CJ7. Akan dibilang seperti naik kuda. Bukan kuda yang itu. Ingat, bagi yang tertarik CJ7 ini, silahkan kontak di nomor description di bawah. Ini adalah CJ7 yang terenak yang pernah kami coba, sekaligus mengenang masa lalu yang indah.
Karena terkenalnya CJ7, tahun 1986 dilanjutkan dengan Jeep Wrangler YJ yang hampir mirip dengan CJ7 tapi lampunya kotak dan memakai dashboard yang mulai proper. Suspensinya juga banyak improvement sehingga nyetirnya tidak akan sesusah CJ. Tahun 1996 diganti lagi modelnya menjadi TJ. Dulu pertama kali kami melihat TJ merupakan Jeep yang terindah. Tapi kami agak kurang suka dengan dashboardnya, agak terlalu modern. TJ setirnya juga sudah berbeda karena memakai airbag. Apabila Anda ingin mobil ini sekarang, mungkin setelah tahu harganya, Anda akan berubah pikiran. Kemudian tahun 2007 berganti model menjadi JK. Maksud kami JK. Banyak Anda lihat di jalan dan jarang yang standar. Mereka mengenalkan versi long wheelbase dengan 4 pintu, 5 pintu, termasuk bagasi. Pertama kali melihat yang long wheelbase ini, kelihatan aneh, seperti dipaksa dipanjangin, karena terbiasa ngelihat Jeep yang pendek. Tapi lama-lama terbiasa juga, dengan desain grill dan headlight yang khas Jeep, dan masih memakai kancing kap mesin yang layaknya seekor Jeep. Memakai konde yang membuat total panjang mobil ini menjadi lebih. Terus terang memang konde ini cocok di Jeep, karena dari dulu Jeep berkonde. Sekarang mari kita coba mobil ini. Masuk ke dalam mobil ini sesuai suasana Jeep, karena ada roll cage, dipenuhi dengan roll cage yang membuat kesan sempit di dalam JK, maksud kami JK. Dengan power window yang switchnya diletakkan di tengah. Saya tidak akan bicara lebih detail mengenai mobil ini karena kami tidak sabar membawa jalan-jalan. Suspensinya sangat empuk untuk ukuran Jeep, tapi seharusnya mobil semahal ini bisa lebih empuk karena masih memakai sasis dan memang tidak bisa empuk lagi karena mobil semacam ini memiliki kemampuan off-road. Memang bukan didesain untuk empuk-empukan. Tenaganya sudah lebih dari cukup. Tapi kalau sudah kencang rada-rada ngeri, wajar karena mobil ini adalah seekor Jeep dan tidak perlu ngebut-ngebut karena sebagian besar pemakai mobil ini pakai di dalam kota. Tidak dipakai off-road juga, dan juga sebagian besar pemakai mobil ini lebih mementingkan tampang. Banyak yang dimodifikasi yang seperti layaknya main lumpur, walaupun tidak. Kemudian kami mencoba pintunya, tepatnya pintu yang belakang karena jarang terlihat di keturunan CJ. Masuknya memang jauh lebih mudah daripada masuk ke jok belakang CJ, karena yang ini ada pintunya. Namun duduknya sangat tidak enak, tegak dan keras. Tidak enak dengan gaya apapun juga duduk di belakang JK, maksud kami JK. Memang ini adalah mobil hobi, dapat dibuktikan dengan jarangnya yang standar mobil ini. Buat Anda yang fanatik Jeep dan punya uang banyak, JK adalah pilihan tepat. Dan kalau saya jadi Anda, saya tetap memilih CJ7. Karena itu yang paling Jeep menurut saya. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tidak dibayar maupun terafiliasi dengan merek ini. Terima kasih telah menonton.